Ada satu pertanyaan terakhir, pilihan. Buat pertanyaan, 6 pertanyaan yang kamu susah menjawabnya. Di Universitas Chicago. Anda bayangkan anak-anak Indonesia 16 tahun lulus SMA, ketika masuk Universitas Chicago, suruh nulis esai seperti mungkin matematikanya bagus di SMA, mungkin fisikanya bagus, tapi bisakah dia menjawab itu? Saya pernah diskusi dengan Maudi Ayunda waktu dia diterima di Oxford. Dia lulusan sekolah British di Jakarta. Maudi, waktu kamu kuliah di Oxford, diterima di Oxford di Fakultas Ekonomi, Filsafat dan Politik, kan ada interview tuh kalau masuk Oxford dan Cambridge. Apa interviewnya? Kalau itu interview bukan esai ya. Ada mas, bud, apa? Saya disuruh nulis apa yang membuat kamu yakin dirimu itu sungguh-sungguh ada. Manusia kalau mau berlangsung itu pelajari cara berpikir dua orang itu. Bukan mereka saja, tapi mereka itu katakan mewakili, karena itu dua tokoh yang terkenal. Si Mark Zuckerberg ingin mengatakan kayak gini, masa depan manusia tetap di bumi, tapi cara berpikir, cara membangun konstruksi sosialnya itu boleh di digital. Dengan ada metaverse, bikin hotel meta, bikin kantor meta, beberapa apa meta, bikin tanah meta, bisa punya kendaraan meta, bisa menghasilkan uang. Dan uang itu kemudian bisa dikonversi menjadi uang yang bisa kita belanjakan di dunia sehari-hari. Tapi manusia tetap di bumi, pikirannya yang masuk digital. Filmnya itu Matrix. Ya. Itu satu cara membuat manusia tetap sustain ya. Kalau Elon Musk enggak. Elon Musk ini agak kritis pada AI. Kalau dia tekanannya adalah masa depan manusia bukan di bumi. Obsesi Elon Musk adalah menjadikan manusia sebagai makhluk lintas planet, multiplanetary species. Maka dia bikin SpaceX, penerbangan murah ke ruang angkasa, dan cita-cita adalah membuat koloni manusia di Mars. Manusia itu menjadi manusia yang lintas planet. Masa depannya bukan di bumi, harus di planet lain. Bumi nggak ditinggalin, tetap. Tapi ada menjelajah antar planet. Misal kita Interstellar lah itu. Misal kita meeting, kita besok meeting di Mars ya, gitu ya. Iya. Kira-kira gitu ya. Bisa di Mars atau bisa bikin kota di sekitar bumi seperti stasiun ruang angkasa tapi bentuk kota, bisa saja. Itu ada filmnya judul apa ya? Elysium atau apa? Saya lupa, atau Avatar, saya lupa. Tapi intinya kayak gitu. Secara teknologi dimungkinkan itu terjadi. Nah, masa depan manusia adalah tetap di bumi tapi dengan pikiran yang masuk digital. Seluruh kesepakatan sosial kita tentang negara, tentang aturan itu ditaruh digital. Manusia tetap di bumi, atau sekalian secara fisik juga pindah keluar angkasa. Menurut Mas Budiman, mana yang lebih oke antara dua itu? Kalau bicara soal suka, ya suka. Pindahnya di sekitar bumi saja. Jadi kayak semacam stasiun ruang angkasa, ya mengelilingi bumi itu berbentuk kota. Itu ada namanya Dawson Architecture. Jadi sebuah struktur bangunan yang mengelilingi bumi, tapi masif. Kota itu di ruang angkasa. Sehingga suatu saat kalau mau ziarah ke leluhur kita tetap Lebaran tetap pulang ke bumi. Jaraknya 200 kilo saja, nggak jauh-jauh gitu. Jaraknya 200 kilo saja, tapi di atas atmosfer. Ini menurut saya, secara teknologi rasa-rasanya ini moderat. Maaf, itu bisa dikerjakan. Orang sudah buat stasiun ruang angkasa kok, ya kan? Tinggal di skalanya diperbesar, itu kan besar ekonomi. Ketimbang bawa orang ke Mars kan jauh. Lebih baik ya sekitar bumi lah. Suburban kalau di kotanya, jangan pindah ke pulau. Ini Arab Saudi kan sempat bangun itu ya. Tapi itu kota di darat ya, di darat. Kota Eon ya, kalau salah. Kebetulan ada tim kita yang suruh ngerjakan itu di sana. Ya, ada tim kita. Bukit Algoritma. Iya, ada salah satu teman kita suruh dari salah satu arsitekturnya. Ya mungkin itu tadi ada apa nyeletuk Mas Salib Bukit Algoritma ya. Saya dengar itu kan. Iya. Cuman juga yang mencetus itu inovasinya dan lain sebagainya. Arah menuju AI itu kan butuh proses ya Mas ya. Anak muda yang sekarang menurut jenengan sendiri kesiapannya anak muda itu bagaimana, dan apakah inisiasi jenengan di Bukit Algoritma itu bisa jadi proyek nasional ya nanti ya, kepemimpinan yang nanti ya, yang siapapun 2024 itu
apakah bisa dijadikan proyek nasional yang sekiranya anak muda, bukan hanya anak muda ya, yang melek tentang AI itu supaya bisa gitu Mas? Itu proyek swasta yang jelas. Nah, itu proyek swasta. Nantinya. Proyek swasta kalau negara mau bantu ya bagus. Tapi menarik Pak Jokowi sudah mengeluarkan Perpres tahun 2021 berbicara tentang kawasan itu. Oh. Nah, jadi akan dibangun bandara di situ juga, akan dibangun Jawa Barat bagian selatan, ya. Bulan November tahun 2021 Pak Jokowi mengeluarkan Perpres untuk pembangunan Jawa Barat bagian selatan, ya daerah sekitar situ, bukan tempat kami saja. Tapi artinya Pak Jokowi sudah punya visi bahwa Jawa Barat bagian selatan akan menjadi semacam kawasan yang futuristik. Salah satu tempat kita lah ya itu. Tapi kan artinya bisa kerjasama private public partnership ya. Ya artinya Pak Jokowi sudah mengeluarkan Perpres itu, artinya dari pihak negara sudah berpikir bahwa inisiasi kami itu layak bukan didukung dapur pendanaan, tapi dibangun ekosistemnya. Artinya Pak Jokowi sudah mengeluarkan Perpres itu, artinya sudah indikasi baik. Artinya Pak Jokowi ngerti, oh ini memang harus masa depan. Selain IKN tentu saja ya. Oh, sudah ada itu ya? Udah ada Perpresnya. Berapa bulan setelah kita deklarasi bukit algoritma itu. Padahal saya nggak pernah minta Perpres itu sebenarnya. Tapi Pak Jokowi merasa itu mungkin dianggap penting gitu ya. Oh, pernah ada diskusi juga sama? Oh, pernah. Tahun 2019. Saya sebelum bikin itu sudah ngomong dengan Pak Jokowi sih. Ini rencana kayak gini, Pak. Tapi ini tetap swasta, Pak ya. Saya bukan bicara proyek negara, saya bilang gitu. Nah, memang tujuan kami adalah di sana itu nanti bukan cuma isinya para ahli komputer, enggak. Isinya antropolog, isinya psikolog, isinya budayawan, agar nanti bisa ngomong di situ. Saya bayangkan tempatnya seperti ini, jadi nggak ada pabrik di sana. Tapi gedung-gedung seperti ini, ya, isinya ahli AI, ahli neuroscience, filosof, budayawan, agamawan juga nggak apa-apa. Agamawan juga, apalagi NU sudah bicara menyambut peradaban. Artinya apa? NU sudah terbuka dong untuk menghadapi situasi kayak gini. Nanti saya budayawan ngobrol dengan neuroscientist ngomong dengan ahli kuantum komputer, kalau ahli komputer ngomong dengan agamawan. Ya. Ketika itu dengan political scientist, dengan politisi, dengan bupati, dengan gubernur ngobrol. Dan kayak gini kita nanti wali kota Surabaya bisa bikin apa? Bupati Ngawi bisa bikin apa? Pengusaha hotel bisa buat apa? Itu harus disediakan sebuah tempat prototipe konkret ini loh. Sebab kalau kita tidak kasih contoh, anak muda nanti gerambyang. Masa depan seperti apa ya? Jangan bertanya masa depan seperti apa. Kamu yang membentuk masa depan. Caranya gimana, Mas? Caranya, ayo ke bukit algoritma, ngobrol kamu dengan neuroscientist. Ngobrol, apa? Ciptakan aplikasi apa? Ciptakan alat apa? Jangan bertanya masa depan kita akan seperti apa. Jangan. Kamu akan membuat masa depan seperti apa. Kamu yang membentuk kok. Masa depan kan buatan manusia. Oh, itu ya. Batasannya itu ya. Iya. Kita bisa melanjutkan menggunakan AI itu, atau kita membatasi itu akhirnya. Bisa saja menjadi keputusan politik. Itu keputusan politik. Tidak semua hasil sains itu harus jadi teknologi. Loh, kalau harus semua hasil sains jadi teknologi, belum siap. Oke. Kamu mau siap menghadapi orang itu ya fungsi politik dan fungsi ideologi di situ. Loh, kalau soal teknologi, kalau soal sains, ngeri. Membuat anak tanpa hubungan seksual juga bisa hari ini. Tapi kira-kira apakah pengaruh negara pada saat itu benar-benar bisa mencengkram ke masyarakat luas kan kemerdekaan orang-orang waktu itu? Nah, karena itu ada pilihan. Ada pilihan ya. Kalau kita ingin demokratis, tidak menjadi negara totaliter secara teknologi, ya, AGI itu cenderung totaliter secara teknologi, artificial general intelligence. Untuk membuatnya demokratis, tetap saya tawarkan tadi teknologi namanya blockchain dan PKC, personal knowledge container. Saya artikan bahasa Indonesia sebagai kantong pribadi pengetahuan. Jadi tubuh saya itu adalah sebuah perpustakaan besar. Jam tanganmu adalah perpustakaan besar yang ketika misalnya kamu baca sebuah berita, atau YouTube atau apa, kamu baca, kemudian kamu kasih aplikasi itu, maka aplikasi PKC ini, kantong pribadi pengetahuan, akan memberitahu ini loh konteksnya. Jadi jangan kamu telah mentah-mentah. Ini akar pikirannya ke Socrates, ini akar pikirannya ke Plato, ini akar pikirannya ke Imam Ghazali, ini akar pikirannya ke Ronggo Warsito. Bisa dipetakan. Ya, kita baru saja ganti baterai
Karena diskusi ini di luar prediksi saya. Gitu. Karena saya pikir kita mungkin diskusi 40 menit gitu ya. Tapi ini kemudian muncul cerita-cerita baru lagi terkait teknologi dan AI dan apa yang mungkin akan kita lakukan di masa depan Dan sistem masyarakat, sebagai sistem manusia gitu ya. Sebagai keputusan politik yang harus kita putuskan gitu. Ini luar biasa. Saya kasih kesimpulan sedikit lah. Ini anggap saja sekarang kita nggak ada Mas Budiman sebentar gitu ya. Saya berpikir gini, saya melihat bahwa setuju atau enggak teman-teman gitu ya. Kalau saya bahas ChatGPT, AI, artificial intelligence dan sebagainya tadi, tidak semua orang paham soal ini. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Dan Presiden Indonesia selanjutnya harus paham soal itu atau minimal Kementerian AI atau Kementerian Digital tadi. itu. Dia harus ngerti ini. Supaya apa? Atau harus punya dulu. Harus punya. Ada dulu, bukan cuma Kominfo ya. Iya. Harus punya dulu. Oke. Ya kalau untuk punya kan harus orang yang paham, Mas. Jangan sampai kemudian kayak sekarang. Menteri Komunikasi nggak bisa komunikasi, ditanya wartawan nggak jawab. Nggak ada Mas Budiman ini. Aman. Anggap nggak ada ya. lanjut. Cindir sebentar kan. Nggak bisa ya, BRIN nggak bisa difungsikan. Nah itu harusnya. Itu ya. Harusnya ada BRIN tuh bagus. Iya. Dia konsolidasi seluruh sumber daya manusia peneliti dan inovator agar gini ya, teknologi itu alat, Iya. tapi harus memimpin ideologi manusia. Itu loh tadi imajinasi. Makanya saya katakan setelah kemajuan harus imajinasi. Karena itu ideologi kebudayaan itu hasil imajinasi kan. Dia di depan. Adanya ideologi yang menuntun teknologi itu adalah keputusan manusia. Kita mau pakai ini enggak? Jangan, itu enggak etis. Itu keputusan manusia. Keputusan ideologi. Diskusi dengan agamawan, diskusi dengan budayawan, diskusi dengan antropolog. Itu keputusan politik. Ya. Tadi itu waktu kita lagi ganti baterai, Mas Dani ini mau nanya tadi. Ini pertanyaannya bagus cuma jadi sekarang coba tanya Mas. Iya. Kita bicara teknologi tadi. Secanggih apapun teknologi, saya rasa penggeraknya tetap manusia. Nah, ini sih yang saya mau tanyakan tadi, ya kan? Tadi sempat waktu break ya pergantian baterai saya tanya nih ke Mas Budiman, ya kan? Kira-kira tentang SDM itu bagaimana? Nah, jawabannya apakah menerima ataukah merugikan ataukah menguntungkan? Ya apapun itu kita harus beradaptasi dengan ini kan itu. Nah, Mas Budiman berbicara nih menjawab harus rombak. Nah, kacamata seorang Mas Budiman Sujatmiko itu kira-kira itu bagaimana merombak SDM-nya nanti ini khususnya di masyarakat kita yang dengan berbagai macam culture ini. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Kita mau nggak mau nggak bisa menghindar. Pasti itu ya. Tapi tadi Dani bicara soal bagaimana kita beradaptasi. Mungkin harus saya koreksi. Menjadi manusia adaptif saja nggak cukup hari ini. Adaptif itu artinya kita merombak diri kita, menyesuaikan diri dengan agenda orang lain. Tapi kita ikut. Adaptif itu artinya aku ikut agenda orang lain. Hari ini. Oh, jadi adaptif nggak cukup. Berarti harus antisipatif, Mas. Antisipatif juga tidak cukup. Antisipatif artinya kita menyesuaikan diri dengan agenda orang lain yang akan datang. Kalau adaptif adalah kita ikut agenda orang lain yang datang hari ini ke kita. Kalau antisipatif mengikuti agenda orang lain yang akan datang. Entah setahun lagi, entah 2 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Tapi tetap orang lain yang buat, negara lain yang buat. Saya justru ingin kita jangan jadi manusia adaptif. Jangan juga jadi manusia antisipatif atau responsif. Kita harus menjadi manusia yang membentuk masa depan itu. Bagaimana? Bagaimana caranya? Imajinatif. Menjadi manusia imajinatif. Pendidikan. Kenapa saya katakan pendidikan? Denny, saya punya teman, saya ceritain berkali-kali. Orang Indonesia. Dia punya anak SD, sekolah di Inggris. Dikasih tugas sejarah. Anak SD kasih tugas sejarah. Lucu. Sejarah Perang Dunia Kedua.
anak-anak Inggris suruh nulis esai sejarah Perang Dunia Kedua dari kacamata anak Jerman seusianya. Kita tahu bahwa Inggris waktu Perang Dunia Kedua perang lawan Jerman. Tapi saat si anak Inggris suruh nulis esai sejarah Perang Dunia Kedua, si anak Inggris suruh berimajinasi dia menjadi musuhnya yang seusia dia. Yang bapaknya ngebom kota London. Kira-kira apakah aku merasakan ketakutan yang sama? Dengan dia berimajinasi menjadi rakyat Jerman, dia kemudian ditumbuhkan empati pada orang lain sebagai sesama manusia meskipun musuh. Anak SD dikasih tugas seperti itu. Perkembangan pendidikan dari SD itu harus melakukan imajinasi. Sementara dari pihak kita tahu, kalau anak-anak SD Indonesia disuruh gambar desa dari Sabang sampai Merauke, apa yang digambar? Sawah. Sawah? Gunung itu. Gunung 2, matahari di tengah. Matahari tengah. Sabang sampai Merauke seperti itu semua. Anda bayangkan puluhan juta anak Indonesia dari zaman saya kecil mungkin sampai anak sekarang, imajinasinya mandek di situ. Saya sih bisa membayangkan kalau ada anak suruh gambar desa, kemudian di desa itu nggak ada sawah, adanya ada peluncuran roket luar angkasa, bikin laboratorium, jangan-jangan dia ditegur oleh gurunya. Ibu atau bapak kan nyuruh kamu gambar desa, bukan minta kamu membangun sebuah peluncur roket. Bisa jangan-jangan si anak itu akan ditegur oleh gurunya. Itu salah teguran itu. Loh, biarkan. Berarti anak itu sedang berimajinasi bahwa di desaku satu ada peluncuran roket luar angkasa. Loh, nggak apa-apa. Itu bagus. Kita soal udah terkotak desa seperti itu. Kalau kayak gini berarti bukan Indonesia. Bukan desa, ini kota. Itu pun kotanya bukan di Amerika, bukan di Indonesia, harus di Amerika atau di Rusia. Kok kenapa kayak gitu? Nggak boleh. Nah, disinilah yang menurut saya pendidikan kita tidak lagi mengatakan apa yang itu disebut desa cuma itu, yang disebut Indonesia cuma itu. Nggak bisa. Artinya pendidikan kita harus seberani itu. Saya mau ambil contoh, anak saya lagi mau kuliah ke Amerika. Anda tahu bahwa di kampus-kampus Amerika persyaratannya hari ini untuk masuk, bahkan di kampus teknologi, tidak ada tes matematika, tidak ada tes fisika, kimia, biologi. Cuma dilihat rapot sekolahnya, apa ujiannya. Suruh nulis esai. Ada satu pertanyaan menarik dari Universitas Chicago. Coba tuliskan esai, bagaimana jika Genghis Khan bertemu dengan seorang pembalap Formula One. Kemudian ambil contoh dua tokoh sejarah, satu sosial, satu sains, jika mereka bertemu dan apa yang bisa mereka kerjakan. Ambil contohnya jika Genghis Khan bertemu dengan seorang pembalap Formula One, apa yang bisa mereka kerjakan. Ada beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan terakhir, pilihan. Buat pertanyaan, 6 pertanyaan yang kamu susah menjawabnya. Di Universitas Chicago. Anda bayangkan anak-anak Indonesia 16 tahun lulus SMA, ketika masuk Universitas Chicago, suruh nulis esai seperti itu. Mungkin matematikanya bagus di SMA, mungkin fisikanya bagus, tapi bisakah dia menjawab itu? Saya pernah diskusi dengan Maudi Ayunda waktu dia diterima di Oxford. Dia lulusan sekolah British di Jakarta. Maudi, waktu kamu kuliah di Oxford, diterima di Oxford di Fakultas Ekonomi, Filsafat dan Politik, kan ada interview tuh kalau masuk Oxford dan Cambridge. Apa interviewnya? Kalau itu interview bukan esai ya, harus jawab. Ada mas, bud, gitu. Apa? Saya disuruh nulis apa yang membuat kamu yakin dirimu itu sungguh-sungguh ada. Terus apa jawabmu waktu ditanya gitu, Maudi? Maudi jawab gini. Jawab spontan, bukan esai itu ya. Saya bangun tempat tidur, saya akan cari kunci mobil saya. Saya pegang erat kunci mobil saya. Jika sudah saya rasakan kerasnya kunci mobil saya baru tahu, oh saya sungguh ada. Saya tidak sedang bermimpi. Pertanyaan seperti itu, jawabannya mau kita sebut sederhana atau rumit terserah. Oke, berarti ya eksistensimu tergantung dari kunci mobilmu. Oh.
bahwa itu menjadi tolak ukur bahwa kamu sungguh-sungguh ada, kamu tidak sedang bermimpi, kamu bukan imajiner, aku tuh ada. Dan untuk memastikan aku ada, aku pegang kunci mobilku. Jawaban spontan mau di Ayunda seperti itu. Anda bayangkan usia 16 tahun, 17 tahun, rata-rata orang Indonesia siap nggak menghadapi pertanyaan-pertanyaan misalnya, jika kamu bertemu seekor harimau, bagaimana kamu yakin harimau itu tidak gay? Loh, bisa seaneh itu pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya coba melatih anak saya. Dia mungkin terampil matematika, mungkin dia suka fisika. Ketika saya ajak seperti itu, agak ketandapan anak saya. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bagaimana? Ya, saya harus latih. Bagaimana critical thinking? Dan itu critical thinking dan imajinasi, Mas. Critical thinking, analytical thinking, imajinatif. Baik. Bagaimana kamu bisa menebak harimau yang mengejarmu adalah gay? Nah, terserah. Apapun penjelasanmu nggak penting. Argumentasi yang kamu bangun itu apa? Terserah. Bayangkan kamu seorang Genghis Khan ketemu seorang racer pembalap Formula One. Kau bayangkan Formula One dengan Genghis Khan. Terserah. Argumentasinya apa? Kalau saya tadi jawab yang harimau tadi, saya akan jawab, Apa? Pak, saya nggak peduli atau enggak, tapi saya mati Pak jawabannya. Ya apapun argumentasi itu. Apa kan? Umurmu berapa? Bayangkan pertanyaan itu diajukan pada usia 16 tahun baru lulus SMA atau 18 tahun lah. Untuk anak-anak Indonesia. Kebanyakan anak Indonesia bukannya nggak hebat matematikanya. Ada cerita lagi, teman saya yang dari Inggris itu cerita kayak gini. Sekolah di Inggris, matematika bagus, sering benar, tapi dia tetap ditegur, orang tua dipanggil. Ini bener nih ceritanya, ini orang Pemret Detik cerita ke saya. Anakmu bagus matematikanya, komputernya bagus, tapi nampaknya dia kurang membaca Shakespeare ya. Jawaban matematika bagus, tapi tidak indah. Loh, sudah menuntut estetika, keindahan, bukan soal benar salah, bukan soal logika lagi. Indah enggak? Etis enggak? Itu kita berani enggak sampai dari SD loh. Dari SD kita mendorong. Kalau kita mau jadi negara maju harus kayak gitu. Itu diperlukan SDM yang seperti itu. Luar biasa. 20% APBN harusnya bisa. Itu yang dipersiapkan oleh seorang Mas Budiman nantinya ya. Ya kita semua lah. Saya bisa apa? Saya cuma warga negara biasa yang coba dengan upaya saya coba bikin bukit algoritma. Ya tentu saja tidak setiap orang langsung nggak apa-apa. Dulu waktu saya meminta Soeharto jatuh aja tidak semua orang langsung gitu kan. Semua orang memusuhi saya dan mengejar-ngejar gitu kan. Dulu waktu saya berjuang untuk undang-undang desa juga tidak semua orang gitu kan. Ya wajar nggak apa-apa. It's okay. Tapi biasanya cepat atau lambat akan terjadi. Dan itu harus menjadi pikiran kita semua. Kita tuh sudah mau hujan gitu. Oh iya. Dan saya pikir ini udah pembahasannya udah sangat luar biasa, Mas Bud. Saya terima kasih dapat cerita-cerita baru. Cerita fans kita semua mau di Ayunda. Ya untuk orang-orang seusia saya, Mas Safid, ya kita kan pasti ngefans semua sama mau di Ayunda gitu ya. Itu imajinasi pasangan ideal banyak orang mau di Ayunda. Mau di Ayunda salah satu sweetheart of the nation. Yes. Kekasihnya bangsa. Iya. Jadi masalahnya dia tidak menemukan satu laki-laki Indonesia pula jadi kekasihnya. Sehingga menikah dengan laki-laki Korea gitu kan ya. Aset bangsa yang direbut oleh bangsa Korea. Ya mungkin bisa diambil Mas Halib kalau bisa menjawab pertanyaan yang sama. Mas Halib hidup jika apa gitu tadi. Pertanyaan yang sama. Oh iya, setiap kita. Apa mau kita yakin bahwa kita tidak sedang bermimpi? Iya. Aku nanti pikirin dulu dah itu. Tapi ini ada pisang goreng. Oh, ada pisang goreng. Ah, terserah, ini manis ya. Oh, gitu ya. Loh, kamu pernah nggak mimpi ketemu dengan perempuan yang kamu sangat taksir dan kamu sangat nyata, tiba-tiba kemudian kecewa? Sialan mimpi. Pernah nggak kayak gitu? Iya. Mungkin kita pernah ngalami itu. Itu ada penjelasan secara spiritualnya. Ya, boleh, terserah. Nggak apa-apa. Bahwa kita itu sebenarnya hidup sekarang ini di dunia dan ada ya kan kayak yang Mas Bud bilang sedulur papat lima panceng itu. Dan ini saya cerita dikit lah. Ini di luar AI tapi ini salah satu kecanggihan ciptaan Tuhan gitu ya, bahwa Nusantara. Kita sebenarnya hidup kita itu hari ini eksistensi kita hari ini kita kan ada di sini. Tapi diri kita yang lain itu ada di tempat lain. Ada dimensi yang lain yang itu bagi sebagian orang itu bisa dikendalikan. Gus Dur
ini almarhum Gus Dur ya. Ini banyak cerita, banyak orang mengalami ini. Gus Dur datang ke satu kantor gitu ya. Terus kemudian dia diwawancari sama Kang Maman kalau nggak salah. Dia diwawancari sama Kang Maman, terus kemudian Kang Maman nanya, Gus Dur kenapa nggak sholat Jumat? Oh, saya sholat. Waktu itu di masjid, Gus Dur sedang sholat Jumat dengan wartawan yang lain. Ya, ini barusan saya bicara almarhum Gus Dur, kita kirim Al-Fatihah lah. Tiba-tiba hujan. Ya semoga Gus Dur diberikan kelapangan di alam sana. Ya intinya saya mau kasih closing statement aja bahwa ya kita sudah semakin dekat dengan dunia-dunia yang kita tadi bicarakan gitu ya. Dan ya menarik ke depan, rasanya kita sangat perlu orang-orang yang paham soal itu. Yang kalau saya tanya hal ini kepada orang seperti misalkan katakanlah orang lain, capres lain yang sekarang ada dan banyak dibicarakan, belum tentu paham soal itu, Mas. Sehingga kalau negara ini harus harus dipimpin orang-orang yang seperti itu, bagi saya itu akan menghambat kemajuan dan cara berpikir setiap orang di Indonesia gitu. Atau ya ketika negara lain sudah berkembang, kita tetap dengan cara hidup yang seperti sekarang dan pola pikir intoleran dan segala ceritanya yang ada hari ini gitu. Itu dari saya. Mungkin Mas Budiman mau nambahin atau yang lain, silahkan. Yang mau saya tambahkan, kita masih punya waktu untuk segera memperbaiki kurikulum pendidikan kita, kemudian membenahi sistem jaminan sosial kita, sistem industri kita, sistem ekonomi kita, karena kita sekarang akan memasuki era keberlimpahan. Banyak pelajaran harus dirubah. Ilmu ekonomi selama ini kan dianggap layak dipelajari karena dia berbasis pada kelangkaan. Penawarannya banyak, permintaannya sedikit, maka dia murah barang itu. Permintaannya banyak, supply-nya sedikit, maka mahal barang itu. Hari ini supply bisa banyak, Permintaannya sedikit. permintaannya banyak, tapi mereka selalu terpenuhi. Permintaan akan pendidikan dulu jadi pinter itu mahal, sekarang jadi pinter gratis. Ya, perguruan tinggi dunia sudah mempublis semua kelas-kelasnya di YouTube segala macam ya. Orang bisa ikut kuliah tanpa harus mendaftar. Artinya memang nampaknya ilmu pengetahuan itu akan dibagi gratis ke banyak orang. Oke. Saya kok jadi ingat bahwa kisah Nabi Nuh ya, bahwa untuk selamat orang harus masuk bahtera gratis, nggak ada tiket loh. Dalam kisah Nabi Nuh banjir Nuh, mungkin ilmu pengetahuan semacam itu. Hari ini pengetahuan gratis, ayo silakan jadi pinter lah kalian, gratis, nggak usah bayar. Tapi kan tetap ada orang memilih untuk tidak mau. Oke. Ya. Mungkin itulah yang akan tenggelam dalam air bah kebodohan. Oh ya. Siap. Gitu aja. Oke, Mas Dani mau nambahin? Enggak. Ya, dikit aja. Sebetulnya saya pernah berbincang tentang teknologi ini, tapi di skup kecil hospitality aja. Yep. Saya jadi narasumbernya di UNER ya, Surabaya. Nah, cuman saya lagi ini tadi berbincang dengan Mas Budiman betul-betul dengan skup yang skala yang lebih besar, dan itu membuka lah pengetahuan dan kacamata yang lebih luas lagi. Ya. Jadi saya bisa membayangkan juga bila sosok leader Indonesia itu betul-betul mempunyai pengalaman, mempunyai pengetahuan yang betul-betul tentang teknologi ini berkembangnya cepat dan real time. Saya rasa Indonesia juga akan, SDM-nya juga akan bisa berkembang. Itu aja sih. Terima kasih. Nggak ada pilihan ya, harus ya. Mas Sofi. Oh iya. Kan nanti Mas Wali Kota nonton, Mas Eri kan. Karena mungkin tadi tercetus bahteran itu. Ini bagus Mas Alif sebenarnya. Butuh pemimpin visioner yang bawa bahtera itu, dan ayo sama-sama bisa masuk ke dalam bahtera. Siap. Visi yang visioner tadi itu. Menurut saya kok yang ngomong ini kayak Mas Alif cocok gitu loh membawa bahtera ini. Oh, gitu. nggak boleh. Kita nggak boleh Mas. Oh, nggak boleh. Mas. Siwat tidak mendukung itu. Iya. Maksud saya itulah Mas. Apapun nantinya bahtera ini harus tetap jalan. Siapapun itu, pemimpinnya. siapapun Iya. itu.
Ya kalau bisa orang yang paham kan gitu. Itulah. Mas Sosa. Ya bagi saya pribadi sebagai seorang anak muda, buat anak muda teman-teman yang lain mungkin Bung Budiman ini termasuk buat kami sosok ya yang bisa dijadikan panutan, bisa atau kita perhatikan bagaimana beliau-beliau membicarakan tentang masa depan, karena masa kita itu nanti di era itu kan sesuatu yang memang mungkin orang-orang tua sekarang belum bisa membayangkan. Ya betul. Itu apalagi kondisi pandemi kemarin benar-benar yang nggak terbayangkan, jadi dipercepat lagi kan. Gitu. Banjirnya tadi ya. Banjirnya tadi. Banjir bandangnya. Banjir bandangnya, dan kita nggak tahu ke depan mungkin ada banjir-banjir yang lebih dahsyat yang lain gitu. Dan saya yakin seorang Bung Budiman ini memang sudah memperhatikan dan concern terhadap hal itu. Dan itu Ya, sekarang saya dibantu teman-teman tim yang memang ahli di situ. Oh, banyak tim ya. Kita ada teman-teman yang memang meriset itu. Softwarenya, hardwarenya, makin meyakinkan lagi. brandware-nya juga. Meyakinkan, koma, dilanjutin. Nah, karena itu bagian dari project bukit algoritma. Bagian dari project bukit algoritma ya, kita coba rintis ya. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi ya sukses untuk Mas Budiman. Untuk kita semua. Ya, untuk kita semua, untuk masa depan bangsa ini, untuk Indonesia. Ya. Begitulah kura-kura. Selesai.